Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan masalah-masalah adab, di dalam pembahasan akhlak-akhlak yang harus dijaga bagi kita semua selaku penuntut ilmu, bahkan juga adab-adab yang harus dijaga oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mana pembahasan tersebut dibahas di karang yang mana sekarang ini kita kaji di dalam kitabnya beliau Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dari kitabnya beliau, mendapatkan barokah dari karangannya beliau di dalam permasalahan adab ini. Alhamdulillah, kita masuk di dalam al-babul awal. Bab yang pertama, beliau membahas tentang fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumih. Bab yang pertama, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau membahas tentang keutamaan ilmu, juga keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu, juga keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang mana beliau buka di sini dengan ayat Al-Qur'an, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kemuliaan bagi orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang mana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalian. Tidak cukup Allah menyebutkan keutamaan orang-orang yang beriman dengan mengangkat derajatnya, akan tetapi Allah tambahi, Allah mengangkat derajatnya orang-orang walladzina utul ilma darajat. Begitu juga Allah mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu. Kemudian beliau jelaskan di sini, ai wa yarfa'ul ulama, wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Allah di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu karena mereka susah payah, karena mereka berjuang untuk mengumpulkan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amal, begitu juga karena susah payahnya mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Sehingga yang difahami dari ibarahnya beliau di sini, yang difahami dari pembahasannya beliau di sini, seseorang yang mempunyai ilmu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dibarengi dengan amal, ketika dia mengamalkan ilmu yang telah dia kumpulkan, mengamalkan ilmu yang telah dia susah payah pelajari, kemudian dia masih harus susah payah mengamalkan ilmunya, maka dengan itu semua orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang digampangkan untuk mencari ilmu, begitu juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu yang telah kita cari, amin ya rabbal alamin. Sehingga ada suatu mungkin pernah kita bahas di dalam pembahasan fikih, ada suatu makalah ulama yang mengatakan
biqadril masyaqqah takunu thawaban. Ya. Dengan kadar kesulitan yang kita lalui, maka dengan kadar itu juga ya, kita mendapatkan pahala. Semakin sulit hal yang kita lakukan, amal ibadah yang kita amalkan dari ilmu kita, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Kemudian beliau lanjutkan di sini dengan menukil perkataan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau ya mengatakan darajatul ulama fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajah. Ya. Derajatnya seorang para ulama, ya, derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu, fauqal mu'minin, mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang hanya mengimani ya rukun-rukun iman, mengimani adanya Allah tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang sederajat dengan ilmunya para ulama ya. Para ulama lebih tinggi daripada orang-orang awam seperti kita ini, bisa mi'ati darajah ya. Bandingannya sampai 700 derajat ya. Ulama lebih tinggi 700 derajat daripada kita, orang-orang yang kurang di dalam keilmuan ya. Ma baina darajatain khamsumi'ati am, yang mana kalau diibarahkan, kalau digambarkan ya, kalau dilalui derajatnya ulama 700 derajat antara kita yang kurang ilmu seperti ini, itu jaraknya kalau dikalkulasi menggunakan waktu khamsumi'ati am ya, 500 tahun kita baru sampai bisa sama dengan derajatnya mereka para ulama. Saking tingginya derajatnya mereka ya, dikinayahkan atau diibarahkan sama Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, perjalanan 500 tahun baru kita sampai di dalam derajatnya mereka, orang-orang yang benar-benar mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya ya. Kemudian juga beliau menjelaskan keutamaan ilmu di sini dan orang-orang yang mempunyai ilmu, mengutip firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi ya, al-ayah ya. Yang mana beliau jelaskan di sini fabada Allahu ta'ala bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahlil ilmi ya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah memulai dengan penyebutan dirinya sendiri, syahidallahu annahu la ilaha illahu ya. Allah bersaksi bahwasanya enggak ada Tuhan selain Allah ya. Kemudian dibarengi kemuliaan tersebut dengan membarengkan ya lafzul jalalah yang sangat mulia tersebut ya. Allah menyebutkan kemuliaannya para malaikat wal malaikatu, kemudian dibarengi dengan wa ulul ilmi, yang dimaksud di sini adalah orang-orang mereka yang mempunyai ilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadla wa jalalatan wa nubla. Maka cukup katanya beliau di sini, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ya, cukup inilah keutamaan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Inilah ya keagungan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, dengan dibarengkannya ya nama mereka dengan setelah penyebutan para malaikat, kemudian setelah penyebutan namanya Allah Subhanahu wa taala di awal penyebutan tadi ya. Kemudian mendefinisikan beliau di sini juga orang-orang yang mempunyai ilmu ya. Definisi tersebut langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Inilah salah satu penyebutan, penjelasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka para ulama, mereka orang-orang yang mempunyai ilmu.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, al ulama, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah ulamanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai ilmu yang berkaitan, yang hanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ketika seseorang itu semakin mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan bertambah tidak lain dan tidak bukan adalah kehati-hatian, waroknya mereka, ya, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak, ya, ulama ini menjadi orang-orang yang paling warok kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka ini tidak lain dan tidak bukan orang yang mempunyai ilmu. Disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, warathatul anbiya, merekalah pewaris nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana para nabinya Allah tidak ada orang-orang yang lebih takut dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pewaris dari para nabi dan rasul, yaitu mereka para ulama, pasti mereka juga takut, sangat hati-hati di dalam hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan mereka di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau barengi di sini dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Yang mana ayat ini dijelaskan oleh beliau, faqatadatil ayatani annal ulama'a humul ladina yakhshawnallaha ta'ala wal ladina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, fayantuju annal ulama hum khairul bariyah. Ya, di sini ayat ini menjelaskan bahwasannya innal ladina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka inilah adalah sebaik-baik, ya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan mereka ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari penjelasan ayat tersebut, ya, musannif rahimahullahu taala menjelaskan mereka para ulama, ya, pasti yang mana mereka ini disifati orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kemudian dijelaskan di ayat yang kedua, ketika orang tersebut mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang selalu senantiasa beramal soleh. Ya. Kemudian mereka yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika telah disifati di ayat yang pertama bahwasanya para ulama adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka natijahnya di sini merekalah khairul bariyah yang disebutkan di ayat kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah keutamaan mereka para ulama, mereka yang benar-benar telah mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, telah bersusah payah untuk mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya Rasulullah, kemudian susah payah mengamalkan dan menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang mereka cari. Ya. Mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka dijuluki khairul bariyah, ya, makhluknya Allah yang paling baik. Ya. Kemudian di hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka dijuluki warathatul anbiya,
pewarisnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kegampangan untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sedikit banyaknya semoga tergolong di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, termasuk khairul bariyah, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Al-Fakir. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.